Nah, rekan-rekan semuanya, saudaraku, sahabatku, dimanapun Anda berada, ya, bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Dan juga bisnis ini banyak sekali menjadikan yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Yang dulunya memiliki kesulitan ekonomi, sekarang alhamdulillah ekonominya terbantu, bahkan tadi bisa dikatakan tergolong menjadi orang yang banyak hartanya ya. Buktinya apa? Mobilnya ada beberapa, mungkin rumahnya juga layak, rumahnya sebagai rumah impian, bahkan sudah umroh atau haji, dan juga tadi luar biasanya bisa banyak sedekah rekan-rekan semuanya. Nah, oleh karena itu semuanya mereka peroleh, para leader ini peroleh tentunya dengan keringat dan juga perjuangan. Ya, kenapa keringat itu asin? Karena tidak ada perjuangan yang manis. Semua perjuangan itu tidak ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, mungkin juga kebanyakannya asin. Namun semua perjuangan itu akan terasa manis ketika Anda sudah sukses. Pertanyaan saya, di sini siapa yang mau sukses boleh katakan saya. Saya. Luar biasa ya. Tadi saya sudah sampaikan dan saya sudah sedikit spill. Tentunya saya tidak sendiri, rekan-rekan semuanya. Saya sudah ditemani juga dengan Direktur Komunikasi Pemasaran Bisnis Brilian, ya, dari PT Bandung Ekosinergi Teknologi, Bapak Nurholis, yang mana beliau juga sudah hadir membersamai kita, ya, sudah hadir membersamai kita. Oke, teman-teman, sambil menunggu nanti Kapten juga untuk mengisi, kita akan coba spill dulu materi-materi awal sebelum nanti ke materi inti, yaitu mengenai three-way call. Nah, bila nanti Kapten sudah siap, sudah sampai, boleh dikasih kode saja ya, Cap ya. Saya akan sedikit bahas tentang perusahaan. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam bisnis ini, dalam menjalankan bisnis network marketing ini, ada beberapa pilar yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda resapi, teman-teman semuanya. Banyak orang-orang di luar sana berpikir bahwasannya sebuah perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang tadi memiliki marketing plan paling bagus. Nah, jawabannya benar atau salah? Coba Bapak Ibu silahkan jawab di komentar benar atau salah. Katanya harus punya marketing plan yang bagus. Benar atau salah? Benar, 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 benar. Nah, benar ya. Nah, itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Namun rekan-rekan semuanya, sekarang mau saya tanya lagi. Menurut rekan-rekan semuanya, apakah sebuah marketing plan yang bagus itu cukup untuk berdirinya sebuah perusahaan? Ayo, jawab lagi. Cukup atau tidak cukup? Ya, belum cukup, sudah cukup. Ah, ini ada yang berdua pendapat ya. Ada yang bilang cukup, ada yang tidak cukup. Cukup, tidak cukup. Wah, ini menarik sekali teman-teman semuanya. Training yang akan saya sampaikan ini, saya tuh tidak terbiasa memberikan training yang tadi hanya satu arah. Saya biasanya kalau memberikan training itu mengajak diskusi, mengajak sama-sama berpikir, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena gitu kan ya, orang yang berpikir itu menurut saya jauh lebih mudah tadi untuk diarahkan ke jalan yang benar loh. Ke jalan yang benar ya. Jadi kalau jalannya salah, Anda sendiri kan bisa menilai. Nah, betul teman-teman semuanya, pilar itu apa? Sekali lagi saya pertanyaan. Pilar itu adalah tiang-tiang, adalah penyangga-penyangga. Kalau misalkan tadi Anda berpikir bahwasannya sudah cukup hanya dengan marketing plan, itu otomatis bangunannya tidak akan kokoh, bisa goyang ke sini, bisa goyang ke sana, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau misalkan pilarnya kita tambah? Jadi jawabannya, satu pilar marketing plan untuk menopang yang namanya tadi
sebuah perusahaan, apalagi perusahaan network marketing, itu belum cukup. Ada sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah kekuatan finansial perusahaan. Betul, belum cukup. Finansial perusahaan itu penting sebagai pilar kedua untuk menopang Bapak Ibu semuanya. Tanpa kekuatan dari finansial perusahaan, maka gitu kan ya, perusahaan itu sendiri akan hidup hanya dari cash flow yang sedikit, hanya dari uang masuk yang sedikit. Ya. Sedangkan di dalam bisnis network marketing yang ingin besar, itu perlu modal juga yang sangat besar. Perlu finansial yang sangat besar. Kenapa? Nggak mungkin member itu bayar duluan. Langsung produknya tiba-tiba seling ada. Nggak mungkin. Harus disediakan produk dulu yang banyak. Supaya apa? Supaya tadi, gitu kan ya, para mitra itu tadi bisa mendapatkan produknya dengan beragam dan berkesinambungan. Alhamdulillah perusahaan ini memiliki tadi modal yang cukup sehingga produk-produk di perusahaan ini bahkan hingga ada 200 jenis Bapak Ibu semuanya. Bayangkan bila satu modal produk, satu stok produk saja modalnya 1 miliar, berarti perusahaan ini harus menyiapkan uang senilai 200 miliar hanya untuk ketersediaan atau stok produk di berbagai cabang-cabangnya. Nah, itu yang kedua ya, supaya lebih mudah dipahami. Yang ketiga tadi adalah pilar dari pemimpinnya, pilar dari ownernya. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Walaupun tadi perusahaan punya finansial yang banyak, perusahaan tadi tidak ada masalah membayar tadi membernya dan lain sebagainya, tanpa kekuatan owner teman-teman semuanya, maka tidak akan ada gebrakan promo, ya kan ya, tidak akan ada gebrakan promo, tidak akan ada keputusan-keputusan yang mungkin dianggap beresiko, teman-teman. Kalau kita punya owner yang mungkin pengecut, kita punya owner yang mungkin tadi cari aman, maka perusahaan sendiri tidak akan pernah mampu membuat promo, tidak akan pernah berani membuat promo. Alhamdulillahnya mungkin marketing plan bisa ditiru, kekuatan finansial bisa ditiru, namun owner brilian ini tidak bisa ditiru. Beliau adalah Bapak Haji Febrian Agung yang luar biasa, yang mana memiliki mental juara, yang mana beliau ini memiliki mental yang positif dan juga mental seorang pejuang. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, beliau sedang diuji, ya, diuji tadi kakinya sedang sakit, tapi beliau tadi masih berdiri tegak walaupun dengan tadi tongkat. Beliau ini berdiri tegak untuk menghadiri, menemui mitra-mitranya dan terus memberikan arahan-arahan. Ya, padahal secara finansial pribadi beliau sudah cukup, secara tadi kehidupan saya saksikan tadi hartanya sudah banyak, namun beliau adalah menjadi sosok pemimpin, sosok owner tadi yang mau bertanggung jawab dan berani mengambil resiko untuk kesuksesan para mitra-mitranya. Nah, keren nggak kira-kira kita punya owner? Alhamdulillah kemarin beliau baru beres operasi yang keberapa saya lupa. Operasinya berkali-kali ya. Namun beliau tadi semangat, bahkan sekarang sudah bisa menyupir mobil sendiri. Orang selevel saya aja kadang-kadang sudah maunya disupirin. Tapi Pak Febrian masih nyupir sendiri. Luar biasa ya, nyupir sendiri. Saya aja seringnya disupirin, Bapak Ibu ya. Saya sering ditegur, kamu nyupir sendiri aja, jangan disupirin. Nah, saya lebih seringnya tadi disupirin. Nah, mantap, mantap, luar biasa. Iya, dan Anda secara eksklusif, secara langsung, Anda akan bertemu dengan owner best corporation ini, owner bisnis brilian ini, nanti di Grand Success Seminar. Oleh karena itu, pastikan Anda hadir. Dan yang terakhir, ini yang sering terlupakan dan mungkin tadi jarang dilirik, adalah pilar yang terakhir. Yang penopangnya itu adalah
manajemen yang kuat, teman-teman semuanya. Manajemen yang kuat, manajemen yang kokoh, orang-orang tadi yang pintar yang berada di balik layar dan juga terus membantu menopang melaksanakan arahan-arahan dari owner. Jadi ketika tadi seorang pemimpin punya gagasan yang bagus, gagasan yang keren, gagasan yang tangguh, teman-teman semuanya, ya, tanpa didukung manajemen yang sudah terbangun kuat, ya kan ya, itu tetap akan hancur. Kenapa? Karena tim pelaksana ini menjadi penting. Ya, karena tim pelaksana ini menjadi penting untuk melaksanakan arahan dari owner atau dari pemimpin tertinggi. Harus kuat, harus cerdas, harus memiliki dedikasi yang tinggi. Dan Brilian ini memiliki tadi jajaran direksi dan manajemen yang memiliki loyalitas yang tinggi. Salah satunya contohnya ada Pak Direktur Utama, Pak Sandi, kemudian Pak Direktur Operasional, ada Pak Aldi, dan Direktur Komunikasi Pemasaran, Bapak Kapten Nurholis, yang mana bekerjanya itu bukan dilihat dari waktu. Ya, bekerjanya tidak dilihat dari waktu. Kenapa? Kalau dilihat dari waktu, hampir 24 jam kalau nggak tidur mikirinnya perusahaan. Bahkan sampai malam pun ini Pak Nurholis nih, Pak Kapten ya, kalau kita lihat teman-teman semuanya nih, coba saya tambahkan sorotan. Saya ganti tuh sorotan. Tuh lihat. Ya, itu bayangan lagi di mobil tuh. Sambil nyupir loh. Sambil nyupir ini masih kerja. Padahal ini habis dari kantor dari pagi sampai sore. Ini sampai jam setengah 9 ini baru selesai dari kantor dan juga pulang ke rumah pun ini masih saya suruh untuk Zoom. Pak, saya keren ya bisa nyuruh direktur buat Zoom ya. Ya kan? Nah, ini karena punya dedikasi yang tinggi manajemen. Ini susah, Bapak Ibu semuanya. Nyari orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah berada di perusahaan yang tepat. Begitu. Kalau tadi hanya sekelas karyawan biasa, manajemen ini teman-teman semuanya, karyawan itu idealnya masuk jam 8, pulang jam 5. Sudah selesai, betul nggak? Kalau Kapten Nurholis dan jajaran direksi manajemen yang lain itu jam 12 malam pun ketika tadi prospek laksana. Ketika harus dipanggil ke ujung Indonesia pun harus berangkat. Ya kan ya? Nggak usah. Demi mitra-mitra, kemarin ada mitra kita di Aceh kena musibah, leader-leader kena musibah, ya kan ya? Alhamdulillah dari perusahaan diwakili oleh Pak Kapten Nurholis itu langsung ke titik bencana. Bahkan kabarnya itu home sharingnya itu katanya di posko pengungsian ya. Itu betul kan? Di posko ya. Sampai Kapten mengunjungi posko. Ini cerita yang menarik teman-teman semuanya. Bahkan kemarin saya lihat gitu kan ya, Pak Kapten Nurholis ini ke perbatasan Indonesia Malaysia. Begitu ya. Kalau saya sih mendingan ke Malaysia langsung. Karena kalau perbatasan itu artinya aksesnya sulit kalau di Indonesia, teman-teman. Habis naik pesawat katanya harus naik kapal lagi. Itu semuanya demi mitra-mitra Brilian. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya, ada komunitas namanya Komunitas Brilian, sangat bagus slogannya, bersatu berjuang berprestasi. Jadi manajemen ini adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk menopang perusahaan dan juga tadi untuk apa? Melaksanakan gagasan-gagasan yang luar biasa dari owner, dari pemimpin tertinggi. Dulu Indonesia luar biasa punya pemimpin yang sangat hebat. Ini sambil cerita ya Kep ya, karena saya suka suka pelajaran sejarah gitu ya. Saya suka pelajaran sejarah. Salah satunya ada cerita Indonesia itu pernah punya pemimpin yang beraninya luar biasa. Bahkan bikin singkatan namanya Irian. Waktu itu lagi sengketa Irian. Irian itu Papua. Irian itu ikut Republik Indonesia anti Nederland ya, anti Belanda. Ikut Indonesia anti Belanda. Keren banget. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Oh, itu kata pemimpin Indonesia ya. Luar biasa nggak? Keren nggak? Keren, bangga nggak? Bangga. Namun beliau tadi ternyata dilengsarkan oleh orang-orang terdekat sendiri. Kenapa?
karena tadi manajemen penopangnya tadi belum kuat. Militernya tadi belum kuat, masih tadi bisa dipengaruhi ada perpecahan. Nah, oleh karena itu ini manajemen yang loyal tadi terhadap perusahaan ini menjadi salah satu pilar yang penting teman-teman semuanya. Guna tadi melaksanakan arahan dan perintah-perintah dari ownernya. Jadi tegak lurus begitu ya. Jangan nanti ada kudeta seperti negara Indonesia di awal banyak sekali kudeta begitu teman-teman semuanya. Ya alhamdulillah gitu kan ya. Insya Allah tidak ada kudeta lagi karena tadi luar biasa penopangnya tadi sudah lengkap. Sehingga sebagai tadi bangunan yang kokoh teman-teman semuanya, semua penopangnya tadi sudah kuat. Insya Allah ini akan menjadi suatu yang positif dan akan mengawal Anda untuk menuju kesuksesan. Karena kita sudah berada di rumah yang tepat, di kendaraan yang tepat untuk bisa sampai ke tujuan kita. Tinggal Anda pilih, menggunakan kendaraan itu mau pelan-pelan, mau 10 km per jam, mau 50 km per jam, atau mau 100 km per jam. Kita sudah siapkan sirkuitnya, kita sudah siapkan jalannya, kita sudah siapkan semua safety keamanannya, Anda tinggal jalankan saja. Itulah ilustrasi seorang pembalap yang sudah disupport semuanya. Ketika Anda masuk bisnis brilian ini, Anda bagaikan seorang pembalap yang sudah memiliki motor yang cepat, motor yang terbaik, motor yang tangguh, Anda berada di sirkuit yang Anda kuasai, Anda cukup jalankan. Saya mau santai aja, Pak. Saya mau menikmati perjalanan pelan 20. Saya mau 100 km per jam supaya cepat finish, supaya dapat prestasi. Itu semuanya ada di tangan Anda. Yang jelas perusahaan sudah menyiapkan semua infrastrukturnya dengan tadi pilar-pilar yang sudah saya sampaikan. Ilustrasinya motor balap. Ilustrasinya motor. Oh, Dimas. Oke. Ada leader-leader yang hadir nggak? Nah, kalau yang hadir, yang leader-leader yang hadir nanti kita bisa disenggol-senggol dan bisa kita ajak discuss juga. Boleh langsung kita mulai discuss coach mengenai tadi. Saya lebih tertarik kita mundur 4 pilar udah oke ya, udah beres ya. Tadi ada pembahasan sedikit tentang teknis RO, itu penting. Saya mau menambahkan dan juga nanti masuk ke tema cara mengerjakan bisnis ini, spesifikasi menggunakan teknik three-way call. Oke. Sambil discuss ya. Teman-teman semua materi baik informasi dan juga tadi tentang pilar perusahaan sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke section kedua, ke tema kedua, yaitu adalah bagaimana mengendarai kendaraan yang sudah terbaik ini, Pak. Karena saya seumur-umur cuman bisa ngendarain motor matic. Nah, ini Kapten akan membahas caranya supaya tadi semua fitur-fitur, semua tadi kendaraan yang sudah diberikan, yang sudah disiapkan, bisa kita kendarai dengan baik sehingga kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Karena ada dulu pengalaman saya ketika balapan dikasih motor yang 1000 cc, karena dia tidak tahu cara menggunakannya, main gas-gas aja, akhirnya jatuh juga. Kebut sih, tapi nabrak. Kebut sih, tapi kecelakaan. Nah, supaya tetap selamat sampai tujuan, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan komunikasi yang baik antara mitra, leader, dan juga calon mitra dengan konsep three-way call. Bagaimana konsep three-way call detailnya, teman-teman semuanya, nanti akan disampaikan, dibahas oleh Kapten Nurholis. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Coach Dimas. Tidak usah dipersilahkan, mending kita discuss aja Coach. Jangan dipersilahkan ke saya. Jadi Coach Dimas boleh open dulu. Kemarin itu ada gambar materi three-way call yang dibikin bagus. Nanti coba Coach Dimas sambil kita dibacakan dulu tentang apa itu three-way call. Nanti kita akan memberikan tambahan lah ya, tambahan-tambahannya. Boleh Coach. Oke, baik teman-teman. Jadi rekan-rekan semuanya, dalam menjalankan bisnis network marketing ini, salah satu yang menjadi
yang menjadi ciri. Nah, saya bilang menjadi ciri. Itu udah jelas sebenarnya dari namanya. Yaitu apa? Network marketing. Network itu apa sih? Jejaring, jaringan, teman-teman semuanya. Oleh karena itu kita harus bekerja sama untuk tim. Jadi Anda itu tidak sendiri. Nah, Anda punya yang namanya apa? Betul, Anda punya yang namanya mentor. Ya, tugasnya mentor itu seperti apa, Pak Dimas? Nah, ini secara sederhana ya, ini saya dan Kapten tadi sudah rangkum, sudah colek dengan nama judul namanya teknik three-way call untuk mempermudah closing. Nah, ini saya tampilkan. Boleh tampilkan gambar yang kemarin, Coach? Ya, saya tampilkan ya. Saya buka dulu. Ya, tampilkan pakai diklik share terus klik foto, Coach. Pasti kan udah ada di galeri ya. Nah, pakai laptop soalnya. Nah, ini ya muncul ya teman-teman. Nah, apa itu tadi three-way call, teman-teman semuanya? Jadi three-way call itu ya adalah konsep 3 jalur call. Call itu ya telepon, tapi sebenarnya ini komunikasi. Kita permudah jadi three-way call karena langsung ke praktek. Jadi ini adalah konsep mentor mendampingi mitra untuk melakukan follow up calon mitra. Nah, tugas Anda ketika tadi pertama kali bergabung di bisnis ini, Anda itu bukan prospek tugasnya. Yang bilang tadi prospek itu salah. Kenapa? Ya karena Anda tidak punya dasar. Kecuali Anda sudah pengalaman. Misalnya, saya mantan leader perusahaan lain, nggak usah diajarin lagi, saya langsung jalan. Nah, kalau Anda mitra baru yang tadi belum memiliki dasar, belum memiliki basic, belum memiliki kemampuan public speaking, tugas Anda adalah mengundang. Makanya Kapten ada materi namanya cara mengundang. Mengundang dulu, belajar ngundang. Kalau misalkan tadi Anda langsung prospek, Anda jago misalkan, oh saya jago presentasi, tapi nggak ada yang diundang. Nggak berkembang timnya lama-lama. Pertama Anda harus mengundang. Kemudian yang tugasnya prospek, yang tugasnya menjelaskan secara detail siapa? Itu adalah mentor Anda. Nah, ilustrasi sederhananya seperti ini teman-teman. Three-way call. Mentor mendampingi mitra untuk membantu follow up calon mitra dalam komunikasi telepon. Baik itu menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, terserah. Cuman kita seringnya pakai WhatsApp. Nah, gambarnya seperti ini. Ini mitra ya, ini calon mitra. Jadi Anda berkomunikasi mencari undangan. Udah Anda dapat undangannya, udah Anda dapat tadi calon mitra Anda, kemudian tadi Anda edifikasi mentor Anda. Edifikasi habis-habisan. Jangan pelit, edifikasi. Teman misalnya, hey calon mitra, saya kenalin, saya Dimas. Saya mau ngundang Anda bla 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 ini. Ini ada bisnis yang luar biasa. Ini keren banget teman-teman semuanya. Yang mana bisnis ini itu kabarnya tadi bisa membuat orang lunas utang, membuat orang jadi bisa umroh, orang bisa haji, bahkan bisa memiliki rumah mewah dan juga tadi mewujudkan impian-impiannya. Ah, yang benar kata calon mitranya, yang benar Mas Dimas gitu kan ya. Buktinya apa? Nah, misalnya buktinya apa? Buktinya orang-orang pendahulu-pendahulu saya ini sudah sukses. Terus kamu sudah sukses belum? Ya belum lah. Orang saya juga baru bergabung. Nah, dan juga saya ini orang yang baru belajar. Oh gitu ya, berarti kamu baru gabung dong, baru belajar dong. Iya, saya masih belajar. Dulu belajarnya kurang serius. Dan ini saya sekarang diajarkan oleh mentor saya. Beliau itu orang luar biasa. Namanya itu Kapten, teman-teman. Nih bro, namanya itu Kapten. Luar biasa. Dia itu dulunya dari daerah loh. Dulunya itu dari pulau. Saya lupa nama pulaunya. Pokoknya itu kalau satu kampung itu katanya tukang mebel semua. Tapi beliau beda sendiri, nggak jadi tukang mebel katanya. Oh, Jepara ya? Oh iya Jepara, tapi di kepulauannya. Nah, itu Anda edifikasi. Ini orang ini luar biasa karena sudah membantu orang untuk lunas utang bebas riba. Dan insya Allah saya selanjutnya.
Oh gitu ya. Jadi calon mitra Anda makin penasaran, Anda sudah edifikasi. Edifikasi itu ada memperkenalkan mentor Anda, tapi mentornya nggak ada nih, dikenalkan, diedifikasi, diberikan tadi poin-poin positif, dikenalkan positif. Kemudian dari situ Anda bertiga komunikasi berhubungan. Ya, tentunya dengan sudah membuat janji dulu. Anda udah janji ke mentor Anda untuk melakukan three-way call atau tadi panggilan grup lah gampangnya gitu. Nah, dari situ nanti tugasnya mentor, tugasnya kapten ini adalah tadi membantu saya untuk memfollow up. Follow up tadi calon mitra saya supaya dia bisa closing, supaya dia makin yakin ke dalam bisnis ini. Nah, apa tujuan two-way call ini, teman-teman semuanya? Ini untuk meningkatkan efektivitas follow up dengan pendampingan langsung dari mentor agar calon mitra lebih percaya dan yakin. Jadi konsepnya itu Anda dulu bertemu, berkomunikasi dengan calon mitra Anda. Jangan belum apa-apa mentor Anda dibawa kemana-mana. Itu namanya edifikasi. Edifikasi itu Anda itu memperkenalkan orangnya nggak ada. Gitu. Supaya ketika tadi bertemu, si calon mitra Anda ini respect sama mentor Anda. Dengan dia respect kepada mentor Anda, insya Allah informasi dan ilmu lebih mudah tersampaikan. Nah, apa yang dilakukan dari three-way call ini? Yang pertama, poinnya ya, pendampingan langsung. Bisa nggak mentor hadir untuk mendampingi mitra? Bisa. Strateginya Anda bikin mentornya datangnya terakhir. Anda sudah datang sama calon mitra Anda. Kemudian tadi follow up yang lebih efektif. Jadi komunikasinya itu lebih terarah dan terstruktur. Basa-basinya udah selesai sama Anda. Jangan mentor itu diajak basa-basi lagi, diajak dari awal lagi, kurang tepat. Gitu kan ya, Anda sudah edifikasi begitu. Bahkan kalau bisa sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan, nanti kalau ada mentor saya datang ini dua waktu dia itu jarang. Oleh karena itu kita harus siapkan pertanyaan, tulis gitu kan ya. Ini teman-teman komunikasi lebih terarah dan terstruktur. Kemudian Anda sebagai mitra harus membangun kepercayaan. Percayaan agar calon mitra Anda itu merasa lebih nyaman dan yakin. Ya. Jadi manggil tadi mentor Anda itu Pak Mentor, ya kan ya. Anda harus takzim, kalau dalam Islam itu harus menghormati. Supaya apa? Calon mitra Anda tadi merasa lebih yakin dan tentunya nyaman. Nah, dan juga tujuan yang terakhir adalah untuk tadi meningkatkan konversi dari closing sehingga semakin besar teman-teman semuanya. Banyak terjadi komunikasi itu tidak efektif. Kenapa? Karena tadi tidak memiliki pola komunikasi yang jelas, tidak punya pola komunikasi yang jelas. Kenapa Anda tidak punya pola komunikasi yang jelas dan terstruktur? Karena wajarlah, karena Anda belum menjadi mentor. Oleh karena itu saya pengen pokoknya setiap malam itu tugasnya mentor itu adalah tadi three-way call, terus teleponan. Ada mitranya, ada calon mitranya. Misalnya calon mitranya 5 orang, yang ngundangnya tadi 1 orang, mentornya 1 orang. Jadi bertelepon ada berapa? 7 orang sekarang bisa di WhatsApp. Gitu ya. Ini harus terus dilakukan, terus dilakukan. Kalau Anda terus lakukan ini, insya Allah tingkat konversi closingnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena mitra dan mentor saling bekerja sama dengan baik ya. Jangan sampai terjadi lagi seminar gitu kan ya, yang hadir semuanya adalah mitra. Kenapa? Peranannya nggak tersampaikan, semuanya pengen jadi pembicara. Harus ada yang tadi mengundang, ada yang berbicara.
Ini ranahnya kalau prospecting itu adalah bukan belajar lagi teman-teman, tapi langsung praktek, langsung jualan. KPI keberhasilannya adalah closing atau tidak closing. Supaya itu efek, aduh apa sih KPI? KPI itu adalah indikator keberhasilannya. Indikatornya apa? Gitu kan ya. Key Performance Index, susah. Indikator keberhasilannya apa gitu aja. Oh closing nggak? Positif nggak? Ya kan ya, mengusahakan closing nggak? Nah, itu KPI-nya. Ya, teman-teman. Oleh karena itu, ini komunikasinya lebih efektif. Jadi mitra dituntut tadi untuk tadi banyak mengundang, mentor dituntut untuk tadi memfollow up, membantu mitra untuk closing. Bila kerjasama ini terjalin dengan baik, otomatis insya Allah tingkat closingnya jauh lebih besar dan ini jauh lebih efektif karena bisa digunakan tadi secara online. Nah, mungkin seperti itu secara singkat pemaparan three-way call dari saya yang tentunya nanti akan diperdalam lagi oleh guru kita semuanya, Bapak Direktur Komunikasi Pemasaran. Secara strategi komunikasinya gimana ya? Tanya aja sama Direktur Komunikasi. Jangan lo kok tanya saya, karena saya bukan Direktur Komunikasi. Oke, oleh karena itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Kapten Nurholis. Rasanya saya sudah cukup, Cap. Kita mungkin bisa ajak diskusi yang lain. Iya. Pengen jaya diskusi malah. Oke teman-teman, terima kasih Coach Dimas ya sudah menyampaikan tadi ya luar biasa tentang three-way call teman-teman. Siapa teman-teman di sini yang sudah pernah menggunakan teknik three-way call? Coba ya. Coba. Pernah nggak pakai sistem three-way call? Pernah nggak atau sering dipakai? Ya, itu. Siapa ini? Oh, ada yang belum pernah. Ada yang sering ya, siapa ini? Ozmi, ya, Tio, Mas Husen, ya kan? Siapa lagi? Selalu belum pernah. Nah, ini buat teman-teman ya. Jadi saya langsung sambung aja ya. Jadi gini. Kebanyakan yang saya amati ya mitra-mitra kita yang baru itu lagi semangatnya, kemudian biasanya disuruh undang sama mentornya atau sama upline-nya, suruh undang, suruh edifikasi lah, kemudian suruh ngajak ke seminar dan sebagainya. Mereka ini kesusahan teman-teman, mereka kesusahan. Coba, ada nggak yang ngerasa ngundang orang itu susah? Ya kan? Kesusahan gitu ya. Terus mau coba-coba, ya nggak pernah berhasil gitu ya. Nggak pernah berhasil, terus susah ngundangnya. Ya. Ya, banyak kan yang mengalami kesusahan. Jadi gini, three-way call ini sebenarnya satu sistem yang benar-benar harus lebih banyak diamalkan oleh para upline. Ya, yang harus diamalkan oleh para upline. Maksudnya yang harus benar-benar ditekankan oleh para upline, para sponsor, apalagi leader-leader yang sudah punya penghasilan. Misalnya peraih motor, misalnya peraih mobil, atau belum peraih tapi dia udah punya grup, dia yang paling pinter ngomong, dia yang biasa presentasi gitu ya. Nah, ini yang harus disoroti ya teman-teman. Karena saya amati mitra kita namanya mitra baru itu nggak ngerti cara ngundang yang benar. Ya, nggak ngerti cara ngundang yang benar. Disuruh edifikasi, tadi Coach Dimas kan cerita edifikasi. Secara teori dikasih contoh bisa, tapi begitu disuruh praktek nggak bisa mereka itu edifikasi. Gitu ya, mereka nggak bisa edifikasi. Kemudian suruh ngundang, mereka ngundang, tapi dengan cara-cara dia sendiri gitu ya, ya selalu gagal gitu. Karena selalu ngundangnya caranya salah. Cara ngomongnya selalu kepleset, selalu kejauhan gitu ya. Pokoknya sering salah lah, namanya juga mitra baru dan mereka memang belum pengalaman teman-teman. Nah, ini kita buat belajar bersama teman-teman semuanya ya.
Jadi saya pengen sebenarnya yang hadir di training ini bukanlah mitra-mitra baru aja, tapi mitra-mitra yang udah punya mitra gitu. Mitra-mitra yang sudah punya mitra atau mentor-mentor kecil ya. Mentor-mentor kecil lah ya. Meskipun Anda itu nggak harus peraih luxury, enggak. Justru peraih baru, peraih motor, peraih mobil, ini yang utama mentor-mentor grup yang sudah bisa memimpin ya, yang sudah punya jaringan kanan dan kiri ya. Ini harus mengamalkan namanya three-way call. Anda sebagai apa ya? Sebagai pelaksana utama menurut saya ya, sebagai pelaksana utama menurut saya. Karena mitra-mitra ini kalau dibiarkan ya, dia nggak akan pernah bisa berhasil. Dia nggak akan pernah bisa berhasil. Dia itu jauh banget ilmunya, jauh banget. Ya kita yang sebagai mentor kecil aja, kita nih sebagai mentor, kita aja namanya ngundang itu bisa gagal. Kita aja namanya ngomong itu bisa kepleset-pleset gitu ya. Kita nggak bisa lurus-lurus bener terus gitu. Kadang-kadang ya error juga kita. Apalagi nih mitra-mitra yang belum ada pengalaman. Pasti caranya salah. Pasti saya bisa pastikan caranya salah. Makanya ketika itu dibiarkan begitu saja, maka mitra-mitra kita ini akan susah berkembang. Ya. Nggak ada masalah, mentornya belum dapat start, nggak masalah. Peraih motor boleh, ya. Penyu ambassador boleh, peraih mobil boleh. Belum peraih juga nggak masalah. Ya, pokoknya yang Anda merasa punya grup, udah punya jaringan kiri kanan, ya Anda harus mengamalkan three-way call gitu. Karena Anda udah lebih lama gitu ya. Udah join lebih dari 6 bulan, udah setahun misalnya kan. Anda berarti udah lebih lama kan. Anda udah lebih lama gitu. Nah, selama ini banyak leader-leader itu, saya ini pengalaman saya ya. Artinya termasuk saya ya. Kita itu terlalu menganggap diri kita tinggi duluan. Jadi leader-leader baru udah ngerasa tinggi duluan. Ngasih PR ke mitranya, kamu edifikasi yang betul ya, nanti akan saya bantu. Oh gini-gini. Ya akhirnya nggak bener-bener juga gitu. Sampai ketemulah satu masa jenuh. Si mitra itu udah coba 5 kali mungkin gagal terus ya udah jenuh gitu. Akhirnya mitra itu ya udahlah kehilangan semangat dan akhirnya si upline, si mentor ini malah nggak punya prospekan. Kenapa? Karena prospekannya itu kan berawal dari mitranya, database mitranya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jadi kalau pengen para leader itu nggak nganggur. Saya melihat banyak leader itu nganggur ya. Banyak leader itu nganggur. Banyak peraih motor itu nganggur, banyak peraih mobil nganggur, banyak yang udah punya jaringan tapi masih nganggur. Tiap hari itu ngandelin nunggu seminar minggu depan, nunggu SLC mau bulan depan, dia nganggur gitu loh. Padahal kalau dia menggunakan cara yang benar, nggak akan ada yang namanya mentor nganggur. Anda bayangin, Anda punya mitra 5 orang ini tiap hari ngobrol sama Anda, plan, Pak, ini saya mau ngenalin orang ya, 5 orang, udah sibuk banget Anda itu tiap hari. Kebayang nggak itu? Tapi kok bisa sampai nganggur? Karena kelamaan orang yang baru-baru join itu ditunggu sampai semangatnya hilang sebenarnya. Gitu loh, gambarannya teman-teman. Orang yang baru-baru join itu lagi semangat-semangatnya, barusan ngeluarin duit. Barusan ngeluarin duit priority lah, eksekutif lah, bisnis lah, reguler, basic lah, dia baru ngeluarin duit. Itulah waktu yang tepat 1 minggu, 2 minggu pertama kita mendampingi mereka gitu. Tapi kebanyakan mitra yang baru anget 1 minggu, 2 minggu ini, sebulan pertama lah gampangnya ya, mitra sebulan pertama dibiarin ya, nggak langsung ditempel, nggak langsung di coaching, nggak langsung ditemenin. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi kepada kita sebagai seorang upline, sebagai seorang sponsor, sebagai seorang mentor kecil, biasanya begitu. Ya, ini pribadi pelajaran kita bersama. Nah, maka kalau Anda sudah punya sponsoran mitra baru, entah itu baru berapapun ya, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah langsung Anda bangun kerjasama aktif sama dia, komunikasi aktif sama dia, intens selama 2 minggu ke depan. Anda bikin kontrak 2 minggu ke depan. Ya.
atau 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Pak, langsung Pak ya, ini supaya kita mau sukses, maka caranya kita langsung bergerak. Caranya gimana? Langsung ajarkan bikin daftar nama. Ya, Pak, pokoknya kenalkan saya dengan 10 orang. Saya tungguin ya tiap hari 2 orang. Saya tungguin mulai hari ini boleh, mulai besok boleh. Oh gitu ya Pak? Iya. Kalau Bapak mau sukses, mau saya bantu, kenalkan saya dengan teman Bapak, kenalan Bapak 2 orang. Teman-teman nggak usah kasih banyak teori cara ngenalinnya, terserah ngenalinnya. Ingat ya, terserah. Karena mereka ini orang baru. Anda boleh kasih pengarahan, nanti caranya gini dulu Pak ya, nanti Bapak kenalkan, bilang ada usaha bagus, gitu kayak Coach Dimas tadi kasih contoh ya. Pokoknya Anda kasih contoh dulu, tapi apapun hasilnya, udah terima aja. Apapun hasilnya terima aja. Yang penting orang itu kenal sama Anda. Yang penting dia bisa ngenalin orang baru sama Anda. Gitu. Yang penting dia bisa ngenalin kayak gini. Pokoknya kenalin temennya ke saya gitu. Kenalin temennya ke saya. Terus gimana? Kalau emang orang ini belum diprospek, Anda yang prospek, bukan mitra Anda. Anda yang prospek. Anda yang prospek dia. Jangan nunggu, kamu prospek dulu, kamu tawarin dulu. Enggak. Di sini saya mau bilang, Anda sebagai mentor kecil jangan ketinggian, anggap saja itu prospekan Anda aja. Ya, kalau Anda nggak mau nganggur ya, anggap saja itu prospekan Anda. Daripada Anda nggak punya prospekan, mending anggap prospekannya mitra Anda itu prospekan Anda. Jadi Anda kerja di situ. Anda kerja di situ. Ya. Jadi jangan, mitra baru jangan disuruh yang berat-berat. Dia udah ngasih database, ya, dia udah ngasih database itu referensi namanya, itu udah bagus. Ada mitra nih, bisa ngenalin orang baru ke Anda, itu udah bagus. Bisa ngasih 20 database dikenalkan, itu udah bagus. Ingat itu ya. Ini ingat ya, saya koreksi karena apa? Ini pernah kita salah, termasuk saya. Termasuk saya, teman-teman. Ya. Jadi leader tuh kebanyakan jual mahal gitu loh, jual mahal. Leader kebanyakan jual mahal. Maka prai mobil, prai motor ke bawah nggak boleh jual mahal. Nggak boleh jual mahal. Anda edifikasi aja leader di atasnya lagi. Itu caranya. Karena saya amati, kalau prai mobil dan motor udah jual mahal, nanti yang ada mitra-mitra baru jenuh, para mentornya jadi nggak ada kerjaan. Jadi pengangguran gitu. Kan lucu. Udah punya mitra tapi pengangguran, leadernya nggak presentasi gitu loh. Ya kan? Susah betul komunikasi sama mentor. Betul. Nah, itu jual mahal banget. Nah, makanya saya sangat respect, saya sangat salut sama mentor-mentor yang selalu di lapangan mendampingi tim. Yang selalu standby di WA, di telepon, saya respect. Itu cara yang paling betul. Ya. Jadi kalau saya ataupun Anda belum seperti itu, ya kita evaluasi. Emang itu salah, teman-teman. Ya itu salah. Saya akan bilang apa adanya kepada Anda. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan pendampingan itu, semua leader akan jadi pengangguran, nggak ada kerjaannya. Kerjaannya ngapain? Ayo dong, semangat dong. Ya kan? Ayo dong, semangat, seminar. Mana undangannya? Kok nggak ngundang-undang sih? Ya kan? Betul nggak? Ya kan? Gitu kan? Terus, wah, teman-teman harus, ayo semangat. Teman-teman harus ngundang orang, harus prospek orang. Saya bilang, hei mitra kamu itu, mohon maaf ya, itu anak TK Bapak Ibu. Dia itu anak TK. Nggak ngerti cara ngundang yang benar. Disuruh ngundang, pelongo-pelongo dia. Iya kan? Disuruh edifikasi, pelongo-pelongo juga dia. Dia udah maksa-maksain diri gitu ya. Aduh, ya. Inilah yang sering terjadi. Teman-teman coba deh. Oh, semuanya merasakan benar. Ini member semua ya Anda ya. Ya, enggak. Saya pengen kalau Anda punya mitra, Anda itu termasuk yang saya omongin loh ya, termasuk diri saya sendiri. Anda kan udah punya mitra tuh kanan kiri, udah jadi sponsor. Itu termasuk saya ngomongin Anda. Ya. Bukan cuma prai motor, prai mobil, bukan. Maksud saya, di sini saya kasih batasan setidaknya prai motor, prai mobil masih mau turun di situ. Masih mau turun di situ. Ya. Coba. Ada mentor-mentor Anda yang selalu dampingin Anda kayak gitu kan? Selalu prospek dikenalin terus Anda langsung jadi gini, yang prospek itu bukan mitra ya, tapi malah mentornya. Jadi Coach Dimas, three way call ini yang saya maksud
Itu benar-benar cara yang bisa bantu prospek, bisa bantu ngundang, bisa follow up, bisa bantu segala cara three way call itu. Jadi bukan kayak gini, nanti three way call-nya saya bantu follow up aja ya kalau udah gini, udah gitu. Enggak, jangan banyak aturan. Enggak jadi jalan, percaya dengan saya. Enggak jadi jalan. Ya, nganggur semua nanti leadernya. Padahal harusnya tuh leader sibuk, Pak. Kebayang punya mitra 10, keroyokan ngenalin orang tiap hari. Mitranya cuma ngenalin doang, dia mah belum ngomong apa-apa. Dia, Pak, ini ada usaha bagus, kayak gimana? Saya kenalin ya Pak, sama ini yang lebih paham dari perusahaan. Gitu boleh nggak, Cap? Boleh, namanya juga mitra baru kok. Nah, leader nanti yang prospek, oh iya Pak, betul Pak, kata si Ibu Ani. Oh, Ibu Ani tadi cerita tentang apa Pak? Oh iya betul, saya kenalannya Pak. Ya kan? Saya kenalannya Pak. Jadi Bu Ani ini memang belum terlalu paham Pak, tapi saya akan bantu jelaskan ke Bapak ya. Nah, langsung si sponsor ini yang bikin janji. Oke Pak, bagaimana kalau nanti kita ketemuan aja Pak? Ya, nanti biar saya bantu jelaskan. Jadi di three way call itu ya, benar-benar leader itu kerja gitu loh maksud saya. Jadi kadang-kadang yang harus kerja keras itu mitra-mitra baru, udah suruh cari prospekan database, suruh ngundang orang, sampai hadir ke acara, ngomong juga belum ngerti, belum paham, perusahaan juga belum ngerti, si leadernya nungguin di kandang, ya kan? Nungguin apa? Nungguin di tempat presentasi doang, nungguin di kantor doang, atau nungguin di base camp doang, atau pokoknya nungguin lah gitu. Nah, kalau seperti ini, kata saya, ya, ini akan banyak yang nganggur, gitu. Saya tidak nyalahin leader totali ya, Bapak Ibu jangan salah paham ya dengan kata-kata saya. Jadi gini, ada leader-leader yang memang harus kita edifikasi dan kita simpan. Ingat itu. Ada leader yang harus kita edifikasi, kita simpan. Saya kasih contoh begini deh. Tim kerja, namanya ini materinya sebenarnya good team player ya. Good team player. Tim kerja yang bagus. Ya, tim kerja yang bagus. Good team player. Contoh, lingkup kerja saya itu misalnya di kantor Bandung. Lingkup kerja tim kita itu di kantor Bandung. Misalnya, spesifikasinya. Di kantor Bandung itu kita punya top leader namanya Pak Randu. Gitu kan. Ada Pak Randu. Mungkin di situ ada Pak Tantan, gitu kan? Mungkin di situ ada Kos Dimas, siapa? Nah, kita sebagai peraih mobil atau peraih motor di bawahnya mereka, kita itu turun gunung dulu, maksud saya. Kita turun gunung, edifikasi mereka, biar kita itu yang prospekin database-nya mitra kita. Mitra kita tugasnya ngasih database. Kenapa? Karena Anda sebagai mentor nggak punya database. Miskin database. Jadi nungguin doang kan. Ya udah, garap tuh database-nya mitra. Kita turun gunung, nggak ada masalah. Beda cerita kalau Anda sebagai mentor, database-nya, wah sibuk ngurus database sendiri banyak. Gitu. Itu beda cerita. Ya, oke gitu. Itu mungkin oke lah gitu. Tapi ini kebanyakan yang menurut pengamatan saya, banyak mentor nganggur. Itu permasalahannya. Kalau semua peraih motor ini nganggur, ya kan, padahal peraih motor itu udah paling pinter dibanding yang lain lah ya, udah paling pinter. Meskipun nggak benar 100%, tapi dia udah paling pinter gitu loh. Ya, coba Anda ya. Ya udah, Anda terjun di situ. Meskipun Anda bukan peraih motor juga Anda terjun. Pokoknya saya pengen kalau Anda sudah punya mitra itu mau ngomongnya salah kayak mau benar kayak nggak apa-apa. Anda pokoknya terjun kayak Anda terjun. Anda wakilin mitra Anda itu. Biar benar gitu. Karena kalau misalnya Anda nggak terjun, dia nggak akan pernah benar. Kenapa three way call jadi benar? Waktu Anda teleponan bertiga, mitra Anda jadi dengar apa yang Anda katakan. Oke Pak, nanti besok kita ketemu ya Pak. Mitra Anda dengerin Anda tuh ngomong kayak begitu. Itu namanya belajar langsung dari praktek. Gitu, maksud saya. Jadi si mitra juga langsung dengan bahasa itu seperti apa. Si mitra ini dengerin. Karena ini three way call kan judulnya. Jadi si mitra itu akan belajar. Oh kayak gitu ya. Oh kayak gitu ngomongnya.
Oke gitu. Jadi nanti si mitra itu akan cepat pinter gitu. Jadi kesannya sekarang, teman-teman gitu loh, kesannya di saat itu leader itu kayak turun dulu, tapi hasilnya mitra itu jadi pinter gitu. Kayak gitu ya, paham nggak teman-teman? Paham ya maksudnya ya? Efek dari itu, mitra itu jadi karena lihat contoh kita ngomong terus, lihat kita nanti ketemu mitra, dia juga ketemu kita, lihat kita ngobrol, dia tuh jadi cepat pinter gitu. Bukan teori, lihat praktek gitu loh. Jadi three-way call itu kan kalau telepon, tapi kalau ketemu langsung juga ditemani bertiga gitu, ditemani bertiga. Jadi si mitra baru tadi itu langsung belajar melototin leadernya. Oh begitu ya. Nah gitu maksudnya ya, paham ya? Ini edukasi pembelajarannya begitu. Dengan begitu, suatu saat misalnya leadernya lagi sibuk, lagi nggak bisa, si mitra itu jadi lebih pintar dari kemarin, minimal. Udah lebih pintar dari kemarin. Kenapa? Karena mitra itu udah pernah lihat langsung bagaimana cara leadernya praktek langsung, bukan teori. Mohon maaf, kalau saya teman-teman jelasin seperti ini nih, ini kan teori nih, ya. Terus di panggung saya kasih training itu teori loh. Maksud saya biar mitra itu lihat leadernya itu langsung gitu. Makanya dengan three-way call atau ditemani prospek langsung, ke rumahnya langsung, ketemu langsung. Tujuannya itu ilmunya biar langsung nyambung, itu maksudnya. Paham ya teman-teman ya? Maksud dan tujuannya, ingat ya. Setelah itu mungkin leadernya nanti kan gini, kita kan kontrak. Saya temenin Pak 1 minggu, saya temenin Pak 2 minggu. Ya, setelah leadernya narik diri itu pelan-pelan kan. Oh Pak, mohon maaf Pak, paling besok saya belum bisa ya, nanti hari yang lain. Saya mau ada acara yang lain. Kita narik diri nih, karena kita mau ngurus yang lain kan. Setelah seminggu, setelah 2 minggu, nggak ada masalah, udah nggak salah. Kenapa? Karena kita sudah kasih dia kesempatan. Pokoknya saya kasih waktu Pak, 2 minggu ini, semua daftar nama Bapak, sejumlah 50 nama, saya temenin. Tapi waktunya intens saya 2 minggu. Setelah 2 minggu, mungkin bisa bantu, tapi tidak terlalu intens. Nah, gitu bahasanya. Supaya mitra yang baru-baru itu langsung semangat. Oh, oke Pak, besok ini ya. Besok pagi ya Pak ya. Oke, besok pagi. Besok pagi ya Pak ya. Siang Pak, bisa Pak. Oke, siang. Sore Pak, ya, Pak. Oke, sore gitu. Jadi, kebayang nggak teman-teman? Ketika semua mitra melakukan prospek seperti itu semua. Sama mentor-mentornya, sama kerjasama seperti itu semua. Gila banget. Saya yakin itu teman-teman. Saya yakin itu. Seminarnya tuh pas ngundang seminar jadi rame gitu kan. Ngundang home sharing juga jadi rame gitu kan. Acaranya juga jadi rame gitu. Karena mitra-mitra jadi ngerti gitu. Ya kan? Ini belum bahas closing. Kita ngebahas action dulu, action. Ya, action. Kita nggak bahas closing, karena closing itu kan efek nanti belakang ya, ya kan? Closing itu nantilah, belakangan lah. Yang penting sekarang itu semuanya prospek dulu gitu. Nah, mitra-mitra baru ini kalau disuruh dilepas, mohon maaf, ada yang mengerti, ada yang kagak, dan lebih banyak yang enggak. Lebih banyak yang enggak. Yang lebih banyak itu orang punya harapan besar, pengen sukses, tapi nggak ngerti caranya. Itu yang paling banyak. Yang pinter ada sih, yang udah pengalaman pernah bisnis jaringan ada gitu, yang udah kayak itu udah. Tapi yang pemula-pemula ini, yang memang ngomongnya suka salah-salah, ngundang juga masih susah, itu kita dampingin mereka. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, paham ya konteks yang saya maksud. Oke, saya kira gitu kok Mas ya. Jadi saya pengen memberikan esensi dari three-way call. Three-way call itu tadi yang by telepon. Jadi itu bukan hanya untuk membantu presentasi, bukan hanya membantu menjelaskan, enggak. Sampai prospek kasaran juga nggak apa-apa. Paham nggak maksud saya? Prospek kasar. Ini mitra cuma tiba-tiba datang, Pak saya kenalin sama teman saya Pak. Oh ya udah kenalin aja. Nah setelah kenal, Pak temannya ini Pak ya, langsung prospek gitu. Jadi nggak apa-apa kenalannya kasar juga, maksudnya belum ada persiapan apapun, nggak ada masalah juga, namanya orang baru kok. Namanya orang baru itu udah ngasih referensi udah bagus lah gitu. Sambil pelan-pelan kita arahkan caranya gitu maksud saya. Tapi efeknya apa sih? Efeknya kebayang nggak? Anda itu sibuk presentasi semua. Nah itu loh yang aku mau.
Kalau semua orang udah sibuk presentasi semua, nafas jantungnya bisnis ini adalah presentasi. Ya, nafasnya adalah pertemuan, jantungnya adalah presentasi. Kalau semua udah sibuk presentasi semua, udah pertemuan semua, wow, omsetnya bakal luar biasa ke depan. 1 bulan ke depan akan terlihat tuh omsetnya. Ya, perkembangannya akan dahsyat luar biasa. Nah, itu teman-teman ya. Jadi good team player ini harus kita kerjakan dengan baik. Ya, mitra yang tadi ya, kalau mitra yang tadi baru-baru itu belajar juga nanti pelan-pelan, belajar cara edifikasi yang benar. Jadi mentornya nanti sambil ngajarin kalau udah selesai, ya kan? Sambil diajarin, sambil besok praktek. Ya, sambil diajarin, sambil besok praktek, gitu loh. Jadi tetap diajarkan, bukan semau-maunya, enggak. Maksud saya bukan begitu. Bukan begitu maksud saya. Tetap kita akan arahkan mereka, tapi kita sadari satu hal, ini orang baru loh. Ini memang orang belum paham loh. Jadi kalau dia salah 10 kali itu ya normal aja gitu. Namanya juga orang baru gitu. Yang terpenting adalah relasi, referensi dapat. Iya, relasi dan referensi dapat. Oke, sekarang cara dia ngundang masih salah, tapi kita bisa kasih tahu, Pak, besok kalau pas ngundang lagi, mau ngenalin lagi, Pak, kalau bisa begini, Pak ya, nanti tolong kenalkan edifikasi saya dulu. Caranya begini. Nah, belajar nanti tentang teori edifikasi kan, ada kan? Diajarkan dulu tuh mitranya. Oke, Pak, siap, Pak. Nah, nggak apa-apa. Yang penting besok kita lagi ya. Nanti saya bantu ngomong lagi. Aduh, leader itu kalau nggak presentasi, nggak ada yang dijelasin, nggak ada yang diundang, nggak ada yang diprospek. Mau ngapain sih kita? Ya, ya kan? Mau ngapain? Kita malah nganggur, Bapak Ibu. Sedih kalau misalnya leader itu kayak, kok nggak ada yang ngajak saya presentasi ya? Kok nggak ada yang ngajak saya ini itu? Aduh, sedih, Pak. Sedih. Padahal kesalahannya itu, mohon maaf, itu berawal dari leadernya dulu, bukan dari mitranya. Ya, kesalahan itu dari kita, Bapak Ibu. Maka malam ini saya ngajak teman-teman introspeksi ini dan evaluasi ini, karena kesalahannya itu dari kita para leader, ya awal mulanya. Sehingga mitra-mitra itu yang awalnya bergairah semangat, keburu loyo duluan gitu. Dia pas join itu semangat loh. Pas lagi join itu dia semangat. Dia ngeluarin duit, dia nyari modal gitu kan. Makanya kita langsung sambut mereka dengan ajarkan langsung bikin daftar nama, langsung dampingi. Kontrak pendampingan. Ya, kontrak pendampingan. Ya, Anda boleh variasi lah. Anda boleh bilang 1 minggu, Anda boleh bilang 2 minggu, Anda boleh bilang 1 bulan. Ya, tapi sebulan kelamaan ya kan. Maksudnya nggak kurang mendesak lah, kurang menarik gitu lah. Kalau ngomong seminggu, 2 minggu kan menarik ya kan, kayak yang yuk semangat gitu, gercep gitu kan. Jadi Anda bikin kontrak kerja, begitu udah join, Anda bikin kontrak kerja, Pak, pokoknya setiap hari saya bantu. Ya. Iya betul, biar bisa sukses berjamaah. Gitu ya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kita tidak mau menyalahkan upline. Enggak Bapak Ibu, salah kalau Anda menyalahkan upline. Saya bilang, mitra itu harus tetap belajar namanya cara ngundang. Belajar namanya cara edifikasi. Belajar cara prospek. Tapi leader pun harus paham, namanya mitra baru ya salah-salah. Maka mau salah mau benar, terima aja semua. Ambil alih. Nah, maksud saya ambil alih ya, langsung ambil alih. Nggak apa-apa, langsung ambil alih. Kita turun dikit derajat kita ambil alih, kita edifikasi leader yang top kita lagi. Pak, saya diajarkan sama top leader yang udah sangat sukses, Pak. Kalau saya ini kan baru-baru aja, Pak, cuma sekedar bisa dapat penghasilan aja. Ya kan? Baru bisa punya mobil dari bisnis ini, alhamdulillah Pak. Nah, bisa dihadirkan sama top leader saya. Gitu loh. Kita edifikasi lagi. Nah, sambil kita prospek dia. Mitra kita biarin dengerin kita prospek calon prospekannya dia, kita prospek gitu kan. Kita prospek gitu. Seolah-olah itu kayak prospekan kita aja gitu. Nah, saya pengen teman-teman memahami itu. Ya, saya pengen teman-teman memahami itu. Oke? Memahami itu. Kalau udah paham konteks ini, saya yakin teman-teman akan lebih semangat lagi. Ya, kita sudah semangat, tidaknya udah keren tapi belum oke.
Iya, lanjutkan ya. Dievaluasi lagi, lanjutkan ya. Oke, ya, kayak gitu. Oke, teman-teman. Cukup ya? Gimana? Bisa dipahamin nggak? Bahasa saya bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin ya? Nah, nanti detail teorinya belajar lagi kita. Cuma saya pengen menyampaikan tadi loh, three way call ini itu bukan sekedar teori, tapi three way call itu saya lebih pengen leader terjun. Leader terjun. Leader ambil alih. Ya, leader ambil alih. Ya, oke. Oke ya teman-teman ya, bisa ya. Kita coba ya, kita coba praktekkan teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang nganggur ya di antara kita. Iya, jangan sampai ada yang nganggur. Peraih motor nganggur, kayak nggak punya mitra. Peraih mobil nganggur, bingung mau presentasi siapa. Aduh, gimana? Iya, soalnya kita jual mahal sih. Padahal kalau kita ajarkan mitra kita follow upin database-nya mereka, bikin daftar nama, kita tinggal temenin mereka, kita tinggal bantu mereka presentasi, tinggal, udah Bu, kenalin aja temennya, siapa namanya? Usman, udah mana kontaknya Pak Usman? Gitu aja langsung. Langsung aja sikat. Jangan banyak teori, gak usah langsung. Udah mana kontaknya Pak Usman Bu? Telepon aja Bu. Coba Ibu telepon sekarang ya, saya tunggu ya. Bapak telepon ya. Kalau pas dia ada waktu, langsung sambungin ke saya. Kalau nggak ada waktu, oke, next. Ya kan banyak banget database itu. Makanya ajarkan teori bikin daftar nama. Jangan pilih-pilih. Semua orang harus diprospek. Daftar nama harus habis. Kalau habis kita cari prospek prospek orang baru supaya punya daftar nama baru. Itu yang harus kita sampaikan ke mitra gitu loh. Aneh sekarang aneh. Orang gabung di ini database-nya masih utuh. Daftar nama masih utuh. Teman sekelasnya belum diajak. Yang diajak baru satu, sisanya belum. Kenapa? Pas mau ngajak malu gak enak. Mau ngajak teman komplek, katanya tetangga gak usah diajak. Nanti malah repot. Kebanyakan teorinya. Udah, ntar mau ngajak orang yang kaya, katanya, aduh dia udah kaya Pak, buat apa ngajak dia? Susah ngajak orang kaya mah, nggak jadi. Mau ngajak yang miskin dia Pak, nggak punya modal Pak, nggak jadinya. Jadi gini loh, mindset kita itu, kalau sebenarnya kemarin udah saya pernah sampaikan di training waktu saya roadshow kemarin ya, semua orang layak tahu. Itu mindsetnya. Semua orang layak tahu. Tidak semua orang harus bergabung, tapi semua orang layak tahu. Dan tugas Anda memberitahu. Itu maksudnya. Masalah join nggak join itu bukan urusan kita, itu mah urusan Allah, rezeki. Ya, oke teman-teman. Jadi jangan nanti dia join nggak, nanti dia punya duit nggak, oh usah pikirin itu, nggak usah. Kan saya bilang, semua orang tidak harus join, tapi semua orang layak tahu dari Anda. Pokoknya sampai Anda itu bingung. Ini udah, si A udah, si B udah, si C udah. Database Anda itu sampai habis gitu loh. Habis, bener habis. Itu ponakan belum, itu paman belum. Itu masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum. Aduh, masih banyak banget. Banyak banget database yang belum. Ya. Maaf, tanya coach. Kadang ada mitra yang ngasih nomor WA ke saya. Pas saya prospek, dia malah tanya, kamu dapat nomor saya dari siapa? Betul. Bagusnya gimana? Apa dia duluan yang suruh chat ke dia? Nah, bagusnya mitranya kasih tahu. Dia yang minta waktu mereka. Pak, disambungkan ke Pak Ahmad. Jadi mitra itu, Pak, nanti saya sambungkan ya. Jadi kalaupun dia ngasih kontak, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Namanya kan saya bilang, mitra itu salah. Mitra itu pasti salah, nggak apa-apa juga, oke. Yang kan kita kasih tahu, Pak, kalau bicaranya Bapak yang hubungi, begitu udah nyambung, Bapak bilang, Pak, saya sambungkan ya dengan Pak Ahmad, karena beliau yang lebih bisa menjelaskan. Oh oke, pasti gitu kan. Jadi setelah dia di prospek sama mitra Anda, dia yang nyambungin dengan cara izin. Nah, itu kalau dia paham. Seandainya dia nggak paham gimana Pak? Dia ngasih nomor doang. Oke, begini aja deh. Daripada Anda nganggur, terima aja nomornya. Ini daripada ya. Ada prospek. Pak, mohon maaf, saya dapat nomor Bapak dari partner saya, namanya Pak ini, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, saya dapat nomor Bapak dari Pak Raden, namanya dari Pak Raden, Pak. Salam kenal Pak, nama saya Ahmad gitu.
Ya. Mohon izin, apakah Pak Raden sudah pernah ngasih info Pak ke Pak Ahmad gitu tentang peluang bisnis gitu? Tanya aja. Pokoknya kita ya emang prospek mentah gitu. Mohon maaf, nggak apa-apa. Sambil kita evaluasi dikit-dikit si mitra kita yang tadi, karena memang caranya salah. Paham ya, Pak Ahmad ya? Jadi nggak apa-apa. Emang saya bilang namanya mitra itu salah semua. Pusing kita jadi leader, tapi lebih pusing kalau nggak presentasi, Pak Ahmad. Lebih pusing kalau nggak presentasi. Ya, betul Kak, mungkin lebih tahu banyak tertarik untuk join. Udah bikin daftar nama 12 orang. Saya mitra lama, tapi belum dapat apa-apa. Mitra saya pindah ke usaha lain. Bagaimana kalau ada prospekan? Ya, mitra lama yang Anda kenal selain mentor Anda ada nggak yang Anda kenal? Nah, kalau nggak ada yang Anda kenal, Anda boleh konsultasi ke kode etik atau ke support system. Cari kapten, tanya ke customer service, cari kapten. Kita akan deteksi kamu itu jaringannya siapa. Kamu jaringannya siapa, Ayu Julia. Ntar kita bisa cek. Oh, kamu jaringannya si ini misalnya. Mentor ini nih, silakan dikonsultasi ke sana. Itu, saya bisa bantu arahkan. Oke, cara bikin daftar nama gimana? Cara bikin daftar nama secara teori ya, ada teorinya panjang banget, ada di YouTube-nya. Itu di YouTube-nya Best ya, yang masih di Best bukan di Brilliant. Itu ada, saya pernah bikin materi training di YouTube-nya Best Corporation. Anda bisa cek nanti di bagian di YouTube-nya Best, di bagian training itu cara bikin daftar nama secara teorinya lengkap. Tapi secara instannya begini, intinya daftar nama ya data orang-orang yang mau Anda prospek itu siapa. Tulis semuanya, prioritas nama yang bisa dihubungi. Orangnya masih hidup, itu prioritas. Bisa dihubungi masih hidup. Lebih prioritas lagi yang bisa didatengin. Udah, gitu aja ya. Bisa dihubungi, bisa didatengin, dan masih hidup. Semuanya ditulis. Ya, oke. Oke ya teman-teman ya. Saya kira cukup ya malam hari ini ya sharingnya ya. Biar nggak kemalaman. Coach Dimas gimana Coach? Coach Dimas masih ada atau saya ditinggal? Oh, ya. Oke. Tadi Cukup ya? Cukup ya? ini bukan akhir ya, ini awal. Karena tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Kayak salah satunya bagaimana membuat daftar nama. Nah, ini teman-teman semuanya ini sebetulnya materi basic sebelum three-way call. Yang mana seharusnya Anda sudah paham. Kalau belum paham gimana? Ya mentornya karena tidak melakukan. Ya. Lakukan tadi, mitranya juga nggak bingung. Karena tidak diajarkan. Nanti gini di training berikutnya ya Coach Dimas ya. Nah, maksud saya nanti di training berikutnya kita akan sampaikan bagaimana cara membuat atau menulis daftar nama. Bahkan dari Brilliant ini sudah membuat namanya Brilliant. Brilliant itu apa sih? Brilliant online nih seperti ini ya. Ini Brilliant online ini teman-teman semuanya adalah tadi sebuah sistem. Ya, sebuah sistem yang sistem digitalisasi yang dibuat tadi oleh divisi komunikasi pemasaran oleh Kapten Nurholis itu dibikin karena setelah tadi dievaluasi selama bertahun-tahun. Evaluasinya bukan 1-2 tahun, bertahun-tahun oleh Kapten Nurholis dari zaman DBS kali ya. Bentar. Itu tidak efektif gitu kan ya. Itu rata-rata tidak efektif. Nah, bagaimana tadi caranya supaya efektif? Pak Kapten Nurholis sudah membuat tadi yang namanya aplikasi Brilliant Online, disingkat Brilliant. Nah, aplikasi tadi Brilliant Online ini fungsinya untuk mempermudah Anda untuk menulis daftar nama. Karena Anda tuh disuruh bawa buku, itu bukunya ditinggal terus. Betul nggak? Nah, Betul. itu. Jangankan Anda, saya pun begitu. Tapi kalau yang suka bawa buku bawa aja. Kadang-kadang ini sudah mendarah daging saya dari sekolah. Sekolah itu saya tuh buku tuh bawa satu saya lipat gitu kan ya. Itu saya loh. Tapi saya selalu ranking 1 gitu kan ya.
Karena walaupun jarang bawa buku, pernah nggak teman-teman ngalamin bawa buku kayak gini? Giniin aja nih. Coach, ini gambarnya nggak muncul, Coach. Belum disorotkan. Mukanya nggak muncul. Lucu banget nih. Tambahkan sorotan. Ntar nih. Nah, gini baru muncul. Ya. Dilipat, masukin kantong. Siapa di sini? Nah, gitu kan ya. Nah, itu kejadian. Bahkan saya tuh naruh buku itu di sekolah, Cap. Di kolong. Saya taruh bukunya di kolong. Gitu. Biar nggak bawa-bawa lagi ya. Nggak bawa lagi. Kan ngapain berat-berat, betul nggak? Kalau besok dibawa. Saya pikirannya simpel gitu kan ya. Nah, tapi ternyata gitu kan ya. Membuat daftar kuda itu tidak gampang membuat daftar nama itu. Oleh karena itu, tadi ada yang namanya Brilian Online. Yang mana tadi salah satunya Brilian Online ini tujuannya untuk bagaimana caranya ya kita bisa menggunakan daftar nama. Nah, di mana lihatnya? Nih saya kayak spill dikit ya. Ini karena nggak bisa nampilin layar nih saya. Coba Kenapa nggak bisa? ada nggak? Kenapa nggak bisa nampilin layar? Sorry, yang tadi sudah keluar. Oh, yang mana? Yang mana? Brilion namanya. Ada Dimas. Brilion. Oh, Brilion. Ada. Brilion. Mana ya? Oh, ini. Langsung. Udah, Coach. Ya. Nanti ini cuma kita mau ngasih contoh daftar nama online atau daftar nama digital ya, Coach, maksudnya ya. Dan ini cuma sebuah terobosan atau teknologi aja, teman-teman. Tapi daftar nama itu pada dasarnya bebas. Ya, cuma ini kita mau ngasih info bahwa Coach Dimas dan saya ini sudah merancang namanya Brilian Online ya atau Brilion yang mana di sana itu sudah include termasuk ada daftar nama, ada web supportnya atau landing page-nya dan termasuk ada kelas belajarnya ya. Jadi kita nanti bisa nulis daftar nama, kita bisa follow up langsung di situ. Misalnya kita bisa ngasih penilaian tentang daftar namanya, kita bisa tapi ini trainingnya memang harus mendalam, nggak bisa malam hari ini ya. Prospek misalnya Mas, kita klik di bagian prospek, ya di Nah, bagian kita bisa tulis sendiri dan juga kita bisa share by link. Ini langsung muncul nama-namanya. ya daftar nama yang kita tulis secara online nanti akan muncul, kemudian ada keterangannya, sudah berapa persen kita prospeknya, ini udah closing atau belum, baru tahap apa, apakah baru sapa-sapa doang, apakah udah presentasi gitu kan, itu nanti ada ya. Kemudian kita mau follow up langsung, tinggal klik ke WA, kita langsung nyambung sama WA-nya mereka, ya kan? Itu udah terkoneksi ke WA, tinggal klik WA, nanti langsung ke WA mereka lagi, ke follow up lagi. Seperti itu ya. Nah, itu contoh, langsung nyambung ke WA ya, gitu. Jadi, Dan ini teman-teman ada mentornya ya di sini. Contoh. ya mentor ada mentornya. Jadi Jadi di sini kita itu bisa menautkan mentor ya, Coach. Istilahnya kayak saya dimentori sama mentor saya itu nanti bisa saling ditautkan. Jadi si mentornya itu bisa mendeteksi prospekan Anda itu Anda udah nulis daftar nama atau belum, atau mitra Anda sudah bikin daftar nama belum, Anda itu bisa lihat gitu. Jadi kayak ditautkan dan saling setuju ya Coach caranya. Kayak Coach Dimas sama saya nih, saya pengen dimentori, itu nanti nanti akan terkonek datanya gitu ya. Itu bisa terkonek datanya. Kemudian si upline kita itu bisa tanya, ini bisa ngebantu follow up ya, bisa ngebantu follow up bukan ngebantu follow up ya. Bisa menanyakan yang ini sudah kamu prospek atau belum gitu. Tapi kontaknya tetap tidak bisa diakses sama upline-nya. Jadi tetap rahasia, aman ya. Kontaknya tidak bisa diakses, tapi database-nya cuma tahu, oh kamu sudah nulis dapat database belum, 20, 40, nama-namanya tahu, tapi kontaknya nggak terkonek. Ya, yang bisa punya kontaknya cuma Anda sendiri yang punya prospekan. Jadi aman. Nah, di sini juga sudah ada selain mentorship, ada juga akademi atau untuk kelas belajar. Di akademi nanti itu bisa kayak informasi-informasi, video-video tutorial, itu nanti di dalam situ akan diupload oleh admin. Itu
ini si konsep ini masih jauh dari sempurna, tapi lahan untuk support sistem online Brilliant ini sudah ada. Ya, cuma pengembangannya memang agak terlambat ya, Coach Dimas ya. Cuma kalau sekedar daftar nama udah bisa dipakai, kalau sekedar daftar namanya. Yang lambat itu bukan di daftar namanya, tapi di tadi di kelas ya, Coach. Pengembangan yang kelasnya sepertinya yang masih belum sempurna. Oke, gitu kira-kira. Dari saya cukup, Coach. Saya cukup karena saya mau izin, saya mau makan malam. Suaranya mana, Coach? Suaranya hilang, Coach. Ada suaranya, ada. Oh ya. Jadi teman-teman sampai belum makan malam tuh teman-teman semua. Jadi terus bekerja. Ini saya juga sambil kerja, ini laptop tuh. Ini banyak tuh orangnya ternyata. Ya. Iya. Itu leader pada nganggur nggak, Coach, di situ, Coach? Kalau udah kena three way call nggak ada yang nganggur. Nganggur kalau dengan three way call ya, teman-teman. Jadi satu langkah itu lebih baik daripada 1000 konsep, kalau saya tuh. Itu teman-teman ya. Jadi lakukan langkah demi langkah, mulailah tadi komunikasi dengan calmit Anda dan mulai bangun three way call. Saya tunggu teman-teman semuanya laporan three way call-nya di grup masing-masing. Nanti di screenshot, saya lagi teleponan, ini ada saya, ada mentor saya, ada calmitnya. Itu screenshot setiap hari di grup harus ada. Jadi biar rame grupnya, biar rame ya. Cara gabung Brilliant gimana? Nanti dibahasnya nanti di training selanjutnya minggu depan. Setelah GSS. Sudah 21.37. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Dimas Pasya, Coach Dimas Pasya undur diri. Dan rekan saya, Kapten Nurholis, tentunya juga undur diri karena belum makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.